2022 adalah transisi terberat bagi sebagian besar masyarakat dari pandemi menuju kebal terhadap virus. Tapi ada yang nggak kebal saat harga pangan dan non-pangan kompak melonjak. Nggak punya imun saat penghasilan stagnan atau bahkan menghilang. Itulah kemiskinan yang kian getir bagi kelas bawah. Hidup terasa berat. Kompas TV kutip data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tanggal 16 Januari 2023. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 26,3 juta penduduk atau setara 9,57% dari total populasi di Indonesia. Kami tegaskan, naik dibandingkan Maret 2022, bahkan sebelum pandemi. Banyak juga ya. Pak, masuk dulu ya. Nah, BPS ini terus terang loh, ada hal-hal yang mengiringi lonjakan angka kemiskinan tadi, terutama PHK di sektor padat karya, seperti alas kaki dan juga tekstil. Gak cuman itu, ketika golongan miskin dan rentan miskin ketar-ketir, harga BBM naik juga. Setengah kilo telur ayam 14.000, berarti kalau sekilo 28.000 lah ya istilahnya. Oke, makasih ya Pak. Nah, saudara, sebenarnya apa aja kebutuhan warga miskin dari sisi pangan yang harganya makin mahal? Beras naik, tepung terigu, telur ayam, kemudian juga gula pasir, naik semua. Jagoannya ada di cabai merah, yang naiknya bahkan lebih dari 40%. Si miskin nggak cuma butuh makan loh untuk bertahan hidup, mereka juga butuh BBM yang harganya makin mahal. Kemudian juga ada kebutuhan kontrakan rumah sampai LPG 3 kg. Bertahan hidup ini seakan menjadi beban utama mereka. Kalau kemiskinan identik dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang makin sulit dijangkau, pernah nggak Anda berpikir tentang pendidikan bagi kaum papa? Mungkin nggak kalau anak miskin bisa sekolah tinggi? Ingat, nggak semua lo beruntung dan nggak semua warga miskin segigi itu memperjuangkan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka menyambung hidup hari demi hari. Bisakah Indonesia memutus rantai kemiskinan jika sektor pendidikan diabaikan? Saya Iriana Mardanus dan juru kamera Anwar Hidayat untuk Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Angka kemiskinan diumumkan oleh BPS naik dan ini menjadi PR kita bersama untuk segera memperbaikinya. Dan ketika ada angka kemiskinan, maka kita juga bicara soal akses pendidikan. Karena biaya pendidikan Indonesia sangat mahal, masuk 15 besar, paling mahal. Apa solusi yang diberikan oleh pemerintah? Dan bagaimana yang terjadi di lapangan malam ini di Business Talk telah bergabung bersama kita. Ada Pak Ferry Irawan, staf ahli bidang pembangunan daerah Kemenko Perekonomian. Selamat malam Pak Ferry. Malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan telah bergabung juga bersama kami Profesor Jamal Wiwoho, Rektor UNS. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan tentu saja di studio perwakilan dari mahasiswa bergabung bersama kami ada Ganta. Selamat malam Mas Ganta. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi karena pembukaan kita bahas soal kemiskinan, saya ke data kemiskinan dulu ya ke Pak Ferry. Pak Ferry, yang kita lihat ini angka kemiskinan naik di September begitu ya, di 5,95% dibandingkan Maret 2022. Tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Apa yang terjadi dengan garis kemiskinan Indonesia? Baik Mbak Ilona, terima kasih atas kesempatannya. Betul Mbak, kemiskinan itu jadi salah satu sasaran penting dari pemerintah, sehingga apa yang jadi rilis BPS itu yang juga kita terus monitor dan kita cermati. Nah, sebagaimana disampaikan dengan Mbak Ilona tadi, memang betul angka kemiskinan kita dari bulan September 2022 itu tercatat 9,57%. Meningkat tipis sekitar 0,03 poin terhadap Maret 2022. Namun jika kita bandingkan dengan tingkat kemiskinan September 2021 itu mengalami penurunan sebesar 0,14% poin gitu ya Mbak. Okay. Itu faktanya, dan tentu apa yang terjadi di tahun 2022 itu tidak lepas dari berbagai kebijakan maupun kondisi yang terjadi baik di global maupun domestik gitu. Okay. Satu hal yang juga disampaikan waktu rilis BPS adalah kontribusi dari harga, Pak, termasuk dari harga BBM. Dan
kalau di catatan kami sendiri sebenarnya Pak, dampak kenaikan harga itu terhadap kemiskinan itu bagian yang waktu kita desain kebijakan itu kita simulasikan juga Mbak Ilona gitu ya. Di angka kita waktu simulasi tersebut adalah dengan kompensasi BLT BBM ini itu kita harapkan angka kalau tidak ada kompensasi itu angka kemiskinan akan naik sebesar 0,53% Mbak Ilona gitu. Sehingga kalau kalau kemudian dari aktualnya itu meningkat tipis sebesar 0,03%, artinya adalah jadi angka 0,53 itu mirroring atau identik dengan 1,5 juta warga miskin, Mbak. Jadi kalau dengan kompensasi tersebut dan angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS, berarti kompensasi itu diperkirakan sudah bisa mencegah masyarakat miskin kita sebesar 1,58 itu jatuh ke kemiskinan, Pak. Mungkin itu beberapa hal. Dan ini juga inline sebenarnya dengan yang itu perkiraan hitungan kami Mbak di pemerintah. Dan kalau kami lihat dari data Kompas hari ini itu Kompas juga mengutip hasil penelitian Semeru Mbak bahwa kompensasi atau bantuan sosial atau perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu signifikan memitigasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan. Mungkin sedikit itu sementara Mbak. Perlinsos atau bansos mampu menekan angka kemiskinan tidak membludak, begitulah ya Pak Ferry kalau saya singkat. Nanti saya ke Pak Ferry lagi, tapi kita kalau ngomongin soal kemiskinan Pak Ferry, ini erat kaitannya juga dengan akses pendidikan untuk keluarga prasejahtera. Nah masalahnya sekarang adalah untuk biaya pendidikan itu setiap tahun naik, dan kalau berdasarkan data Litbang Kompas, ini untuk pendapatan dari masyarakat tidak setinggi naiknya angka pendidikan. Salah satu contohnya saya bahas dengan Mas Ganta yang telah bergabung bersama kami di studio. Mas Ganta, ada yang menarik dari tulisan Anda yang viral di Twitter. Ini melihat soal UKT. Nah dari tulisan Anda itu sebenarnya apa pesan yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat? Pertama mungkin saya perlu mengklarifikasi juga ya bahwa R yang saya tulis itu tidak meninggal karena UKT, itu sesuatu yang bergulir di media gitu, dan itu perlu saya klarifikasi dulu, itu satu. Dan itu sebenarnya tulisan yang sangat intim, sangat privat. Bagi saya Mbak R itu adalah sahabat saya, teman saya yang berjuang bersama saya, dia ikut konsolidasi gitu, dia juga ikut membicarakan ini gitu. Dan bagi saya ini janji saya untuk menulis ini dengan dia, dan kami punya konsen itu gitu. Maka sebenarnya saya memaknai tulisan ini sebagai bagian daripada wasiat penting gitu yang harus ditulis gitu, dan perlu diketahui oleh publik bahwa ada persoalan gitu. Yang saya tulis itu baru satu korban gitu. Kami, dan itu cuman puncak gunung es. UNY Bergerak baru saja merilis survei bahwa sekitar 1020 orang di UNY dari hasil laporan UNY Bergerak itu menyatakan bahwa UKT mereka nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka gitu. 1000 ini bukan sekedar angka. Satu orang nggak bisa bayar UKT, itu kampus udah mengkhianati mandatnya. Pertanyaannya, di mana negara gitu? Di mana peran negara di antara 1000 yang terlapor ke kami gitu? Terlapor di UNY Bergerak gitu. Itu baru yang terlapor gitu, belum lagi yang nggak terlapor gitu. Nah, ini perlu dielaborasi lebih jauh, nanti bisa kita bicarakan lebih jauh. Oke, tapi di sini dalam tulisan Anda melihat bahwa ketidakhadiran negara begitu soal bagaimana membiayai masyarakat yang harusnya boleh mengakses pendidikan. Iya, betul sekali gitu, karena peran negara menjadi sangat penting gitu dalam konteks persoalan ini gitu, karena amanat konstitusi gitu tentang bagaimana kemudian kita membiayai, bahwa kemudian peran negara harus hadir dalam pendidikan gitu. Ya mental kolonialisme, mental yang kemudian mengajarkan kita untuk memberikan akses pendidikan yang sempit gitu. Maka ini perlawanan terhadap kolonialisme kalau kita ingin memperluas akses pendidikan kepada semua orang gitu. Oke, baik. Nanti saya ke Mas Ganta lagi untuk elaborasi kasus yang Anda ketahui. Saya ke Prof. Jamal kalau begitu. Prof, saya pernah membaca dan tampaknya tadi juga sudah dikirimkan linknya oleh rekan saya bahwa di UNS juga pernah ada bermasalah dengan UKT begitu ya Prof. Sebenarnya bagaimana sih keberadaan kampus untuk melihat situasi ekonomi mahasiswanya sehingga hitung-hitungan kemampuan ekonominya pas dengan biaya UKT yang harus mereka bayarkan? Baik, penentuan besarnya UKT di perguruan tinggi negeri itu kan didasarkan UKT sama dengan BKT plus BUPTN untuk
perguruan tinggi Satker dan perguruan tinggi BLU serta BPPTNBH untuk perguruan tinggi badan hukum. Untuk menentukan besarnya UKT tentu kita banyak pertimbangan yang kita lakukan. Setidak-tidaknya misalnya saja gaji orang tua, kemudian pengeluaran-pengeluaran, bukti-bukti yang lain yang bisa digunakan sebagai tool atau alat agar estimasi penempatan atau penentuan UKT itu tepat. Misalnya saja rekening listrik, rekening telepon, rekening air, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tentu di dalam menentukan UKT ini tidak 100% kemudian bisa tepat. Nah, maka dari itu bagi mereka-mereka yang UKT-nya itu dianggap tidak tepat, Kementerian pun memberikan kesempatan agar para mahasiswa bisa mengajukan misalnya saja penurunan grade UKT, kemudian penundaan, pengangsuran, dan sebagainya. Jadi ini adalah cara-cara agar akses pendidikan khususnya terkait dengan besarnya UKT itu tidak membebani. Bahkan manakala UKT itu dikatakan membebani dan diberikan bukti-bukti yang cukup, maka bisa saja UKT itu bisa berubah dari UKT misalnya saja grade 2 atau grade 3 bisa kemudian karena sesuatu hal misalnya saja pada era COVID di mana orang tuanya itu meninggal karena COVID, maka perguruan tinggi membebaskan dari UKT-nya. Di samping itu, memang kalau kita melihat sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap tahunnya itu minimal 20% dari mahasiswa baru perguruan tinggi negeri itu mendapatkan apa yang dinamakan sebagai KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar, untuk mengikuti kuliah. Yang dulu dikatakan sebagai bidik misi. Itulah jaring pengaman sosial di mana kebijakan yang terkait dengan UKT ini harapannya bagi, mohon maaf, si miskin tetap bisa mendapatkan akses pendidikan di perguruan tinggi. Gitu, Mbak Ina. Prof, tadi kan sebenarnya Anda juga mengakui bahwa tidak selamanya kampus bisa benar 100% untuk melakukan kalkulasi begitu ya, UKT yang layak diberikan pada kondisi ekonomi tertentu. Kalau begitu saya ke Mas Ganta terlebih dahulu. Mas Ganta, kalau di kampus Anda itu untuk mendapatkan potongan UKT, syaratnya apa aja? Ada 3 ya syaratnya gitu, dan 4. Ini untuk potongan ya, ada 3 dan 4, yang keempat itu dalam bentuk cicilan. Pertama misal orang tua meninggal, yang kedua di atas semester tertentu, dan yang ketiga mendekati yudisium gitu, kira-kira kayak gitulah. Tapi problemnya ada di persyaratan tentang orang tua meninggal itu satu syarat yang sangat sulit untuk diakses gitu. Kita mungkin bisa berdebat gitu, apakah kemudian apakah misalnya maba nggak boleh mendapatkan mahasiswa baru ya, semester 1 di bawah semester yang ditentukan, apakah nggak boleh mendapatkan keringanan yang layak gitu dengan sesuai kemampuan ekonominya. Itu jadi pertanyaan gitu. Apakah kemudian orang tua meninggal itu adalah satu syarat yang manusiawi gitu, kalau dalam konteks kasus di UNY gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan besarnya gitu. Karena boleh saya bicarain hasil temuan kami? Boleh. Dari hasil temuan kami ada banyak hal yang kemudian sulit untuk dikalkulasi. Kalau tadi kata Pak Rektor persoalan rekening listrik dan lain-lain, ya itu ukuran material yang nggak cukup dan nggak semua orang punya penghasilan yang tetap gitu. Misalnya case-case itu kadang cukup unik gitu. Ada yang sampai jual sapi gitu. Bayangin, ada yang sampai jual sapi untuk bayar UKT ya. Bagaimana kemudian kalau dalam masyarakat Jawa, kita warga Jawa, masyarakat pedesaan Jawa itu kalau jual sapi itu artinya kondisi darurat. Sedarurat itulah kondisi kita kira-kira, dalam menyangkut UKT itu. Atau kemudian ada hal lain misalnya dalam temuan kami tentang
eh ada yang sampai berantem dengan keluarganya gitu ya untuk bayar UKT, ada yang bapaknya sampai nangis karena mau bayar UKT gitu dalam hasil temuan kami. Itu membuktikan bahwa UKT ini bahkan sampai menyerang pada ranah-ranah yang sangat privat. Dan temuan yang paling mengerikan, ada yang mau bunuh diri sekarang gitu di UNY dalam kondisi di mana keluarganya cerai dan kemudian nggak ada yang mau mengcover biaya kuliahnya gitu. Negara juga nggak hadir, kampus juga nggak hadir. Kemudian ini menjadi satu persoalan masalah mental gitu, yang mendorong dia untuk makin hancur mentalnya dan kemudian berpotensi untuk bunuh diri gitu. Dan ini nggak di cover gitu dari syarat-syarat yang ditunjukkan tadi, orang tua harus meninggal gitu, nggak ada syaratnya gitu. Dan di mana kampus gitu, di mana negara gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Seharusnya pendidikan bisa diakses oleh semua pihak, adil begitu, tidak hanya untuk mereka yang punya uang. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Ferry dan juga Prof. Jamal. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita. Kalau tadi Ganta menyebutkan bahwa ada syarat-syarat yang justru memberatkan, tampaknya seperti tidak mudah mengakses potongan UKT begitu ya. Saya ke Prof. Jamal. Prof, pertanyaan begini, sebenarnya ketika kampus memberikan syarat-syarat pemotongan UKT itu seperti apa pertimbangannya? Karena di sini kan kalau dari kasusnya Mas Ganta menyebutkan kenapa harus ada syarat orang tua harus meninggal. Padahal yang namanya orang terjepit ekonomi kan nggak nunggu orang tuanya meninggal dulu gitu. Tidak hanya soal orang tua yang meninggal. Kalau orang tua yang meninggal kan mudah malah. Bahwa kartu atau bukti kematian atau keterangan dari RT RW atau rumah sakit saja sudah cukup. Tapi fokusnya kan tidak hanya meninggal karena PHK, karena mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Saya rasa dalam konteks itu maka koordinasi antara prodi, fakultas, dan universitas itu yang tentu harus kita tingkatkan bersama-sama. Agar apa? Agar permohonan itu kemudian bisa segera diverifikasi dan kemudian bisa diputuskan. Kenapa kita harus melakukan ini? Kan ini selalu ini terkait dengan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan kita ini, keuangan negara. Oleh karena itu, seberapapun yang harus misalnya saja dikurangi atau didiskon dalam tanda petik, maka itu harus ada keputusan yang tepat untuk itu. Dan itu dibuktikan atau digunakan sebagai upaya, misalnya saja ada pemeriksaan soal potensi pendapatan yang tidak bisa terrealisasi, ada dokumennya, ini loh. Kita memberikan SK keringanan, SK penundaan, SK pembebasan, SK tentang angsuran, dan sebagainya. Ya, dan itu tentu memerlukan waktu yang cukup, koordinasi yang cukup, misalnya saja dari prodi, dari fakultas ke universitas. Karena yang bisa memberikan keringanan dan sebagainya itu kan dari tingkat universitas. Itu Mbak Ilona. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kalau saya ke Pak Ferry lagi kalau gitu. Pak Ferry, kurangnya akses pendidikan jadi salah satu faktor meneruskan kemiskinan ke generasi berikutnya. Saya baca beberapa jurnal begitu ya. Sejauh ini apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat prasejahtera mengakses pendidikan? Karena kalau kita lihat data PISA, OECD, tingkat literasi Indonesia itu masih posisi 62 dari 70 negara. Gimana pemerintah menanggapinya? Baik Mbak Ilona, mungkin saya akan menjawab dari sisi strategi besarnya ya Mbak, kerangka besarnya gitu untuk bagaimana kita mengatasi kemiskinan ini. Karena untuk spesifik sektor pendidikan maupun apalagi case yang ada di universitas itu tadi Pak Jamal mungkin akan sangat kompeten untuk menjawab hal tersebut ya, karena sebagai pelaku atau otoritas di kampus. Dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya kita coba, pertama kita menyadari Mbak, pemerintah bahwa masalah kemiskinan itu satu hal yang sangat dinamis dan sangat kompleks gitu ya, sehingga memang tidak bisa menyelesaikan kemiskinan itu dari satu sektor saja gitu, dari apakah pendidikan saja atau dari pekerjaan saja gitu, harus komprehensif. Nah di pemerintah sendiri kerangka besarnya adalah pertama kita
mengenal yang namanya strategi mengurangi atau mengurangi kemiskinan dengan mengurangi beban dari masyarakat kita gitu. Jadi tentu masyarakat kita untuk bisa hidup itu kan perlu beberapa kebutuhan pokok misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dikeluarkan gitu. Jadi sebagian dari pengeluaran tersebut itu di-cover oleh pemerintah melalui strategi ini gitu ya, mengurangi beban. Contohnya apa? Jadi kalau di 2023 misalnya untuk anggaran tadi kalau kita secara teknis untuk mengurangi beban itu terminologinya adalah anggaran perlindungan sosial. Jadi di 2023 itu paling tidak ada sekitar 476 triliun anggaran yang kita pakai untuk tadi mengurangi beban dari masyarakat gitu. Jadi sebagian kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin kita itu dicakup oleh pemerintah. Apa saja misalnya? Pertama ada program keluarga harapan. Itu bagi penerimanya adalah 10,0 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian ada program sembako sebesar bagi 18,8 juta KPM. Kemudian ada juga misalnya program pelatihan, program prakerja. Itu kemudian kalau pendidikan tuh kita juga punya program sebenarnya, Mbak. Pertama program Indonesia Pintar gitu ya. Kalau targetnya adalah 20,1 juta siswa. Kemudian ada program Kartu Indonesia Pintar atau kuliah. Targetnya adalah 994,3 ribu mahasiswa melalui Kemendikbudristek. Jadi ini strategi pertama, Mbak. Jadi teman-teman yang punya orang tua itu bagian dari kelompok miskin, maka tadi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan yang sifatnya esensial itu di-cover oleh pemerintah melalui strategi ini, strategi pengeluaran beban masyarakat, atau kalau bahasa yang kita sehari itu perlindungan sosial. Nah yang kedua adalah di samping pengeluaran tentu akan sangat bisa support masyarakat miskin kalau kita memberikan juga program-program yang bisa mendorong peningkatan pendapatan gitu. Ini kemudian kalau di kami, Mbak, yang di kami di Kemenko Perekonomian, kami akan lebih banyak terlibat dalam program yang kedua ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat gitu, sehingga masyarakat kita yang katakanlah miskin itu secara bertahap bisa kita angkat menjadi derajat lebih tinggi gitu ya, ke di luar garis kemiskinan. Programnya apa? Kita di samping program perlindungan sosial, kita juga punya namanya program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Jadi intinya adalah program ini bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk bisa apakah berusaha atau kemudian juga punya kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan income. Strategi ini itu mencakup beberapa program kegiatan, Mbak, subprogram. Misalnya tadi program peningkatan akses terhadap pekerjaan. Misalnya ini program padat karya gitu ya. Jadi tadi dimention juga di prolog bagaimana dengan kondisi yang ada, maka beberapa subsektor industri kita itu mengalami tekanan dari sisi tadi yang subsektor tunai padat karya. Nah, kita punya program ini juga nih, Mbak, untuk mitigasi tadi potensi masyarakat kita kehilangan pekerjaan gitu ya, karena tadi dampak dari misalnya ekonomi di global. Kita punya namanya program padat karya. Kemudian yang kedua adalah program bagaimana kita meningkatkan kapasitas SDM. Ini bagian tadi yang di-cover juga untuk tadi apakah pelatihan, vokasi, training dan seterusnya. Upskilling sama reskilling. Yang ketiga adalah yang terkait UMKM nih, Mbak. Jadi kita juga sangat concern dengan teman-teman kita, makanya kemudian pemerintah tadi mendorong masyarakat kita yang belum beruntung untuk juga bisa berwirausaha gitu. Makanya kemudian kita di samping peningkatan kapasitas SDM juga kita mendorong program UMKM. Baik, Pak Ferry. Baik kapasitas maupun pembiayaannya, Mbak Ilona. Oke, baik. Nanti saya tanya soal efektivitasnya dari sejumlah program yang pemerintah miliki, terutama soal SDM. Namun sebelum ke Anda, saya ke Mas Ganta lebih dulu. Mas Ganta, tadi Anda menyebutkan ada lebih dari 1000-an orang yang bermasalah dengan UKT. Nah, kabar teman-teman sekarang gimana? Macam-macam ya, ada yang kemudian oleh beberapa teman-teman coba di cover gitu ya, meskipun bukan tanggung jawab kita tapi ini bagian dari solidaritas gitu, ada dicariin beasiswa juga gitu, tapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan mereka karena akhirnya bahkan untuk beberapa orang yang udah dapat penurunan ya tetap aja itu nggak sesuai dengan kemampuan bayarnya gitu, padahal itu udah diatur dalam Permendikbud nomor 25 Permendikbud nomor 25 tahun 2020 gitu, tentang bagaimana setiap mahasiswa gitu harus sesuai gitu kemampuan bayarnya dan harus disesuaikan jika ada terjadi perubahan kemampuan ekonomi gitu. Nah, akhirnya kemudian misalnya dijawab
tentang KIP ya memang ada usaha dari KIP, tapi itu kan nggak bisa mengcover semua gitu. Ya bahwa ada social safety net, tapi itu nggak cukup gitu. Oke. Karena akhirnya satu orang nggak bisa kuliah gitu, atau berhenti kuliah atau putus kuliah, kita kehilangan satu generasi terbaik dari bangsa ini gitu. Artinya kemudian kita kehilangan masa depan gitu, karena perjuangan persoalan UKT ini perjuangan tentang masa depan gitu. Oke. Dari 1000-an itu, tadi memang Anda mengatakan bahwa ada yang gotong royong lah di situ ya, antar mahasiswa. Itu gerakan yang sangat mulia. Tapi pertanyaan saya, apakah banyak juga dari mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan kuliah? Nah, kebetulan dari UNY bergerak, kalau hasil temuan-temuan secara personal ya tentu ada ya. Kalau saya dan teman-teman yang lain tentu ada, dan mudah untuk dibaca gitu dan mudah untuk dicari gitu. Tapi dari hasil survei UNY bergerak dari angketnya, ada beberapa sekitar 160 yang mempertimbangkan untuk cuti atau berhenti kuliah gitu. Kalau kemudian memang nggak dapat penurunan UKT secara signifikan gitu, dan pada prakteknya memang nggak banyak yang mendapatkan penurunan secara signifikan gitu. Bahkan apa namanya itu ada sistem cicilan gitu yang seolah-olah kampus jadi dealer gitu, kampus rasa dealer gitu. Oke, baik. Ada satu mental priai yang dibangun oleh kampus kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Jamal. Prof, pertanyaan saya begini, kalau kita lihat banyak, ada survei lah, SBC menyebut biaya pendidikan di Indonesia masuk urutan 15 besar dengan biaya termahal gitu ya. Ini ironi begitu. Tapi pertanyaan saya begini, karena Prof dulu kan pernah di MRPTN. Apakah punya catatan bahwa memang banyak mahasiswa bermasalah sama UKT atau uang kuliah sampai mereka harus berhenti di tengah jalan? Catatan-catatan itu memang ada. Kita harus akui apa yang disampaikan Mas Ganta tadi, bahwa memang ada sebagian mahasiswa yang kemudian karena ada perubahan daya beli, pendapatan misalnya dari orang tuanya, maka kemudian UKT-nya belum terbayarkan. Tetapi strategi yang dilakukan di kampus kan tadi, bahwa bisa penurunan, bisa dan sebagainya, bahkan ada penghapusan begitu ya. Itu. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan di survei yang dilakukan oleh HSBC, di mana kita menempati urutan ke-13 dari 15 negara yang termasuk termahal di dalam dunia pendidikan. Kita lihat misalnya saja Hong Kong ini paling mahal itu. Hong Kong, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Singapura, Amerika, Taiwan, Cina, Australia, Malaysia, Inggris, Meksiko, Kanada, India, dan nomor 13 itu adalah negara kita dengan 18,43 juta US dollar. Itu. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung di studio Mbak Titis Nurdiana, wartawan Nasional Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Oke, durasi kita memang agak pendek begitu, tapi saya minta juga redaksional memberikan kesimpulan begitu ya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke narasumber yang ada, Mbak Titis, kalau kita lihat ini kan sebenarnya pemerintah itu concern untuk mengembangkan SDM begitu ya. Masalahnya adalah kita punya banyak PR nih. Anggarannya segede ya untuk pengembangan SDM 2023 223 triliun begitu. Cuman anggarannya sudah ada, tapi kita terhambat soal pendidikan lah. Mulai dari situ kan kita untuk mengembangkan SDM. Apa catatan redaksional? Apa yang perlu kita perbaiki lebih dulu gitu? Dari catatan redaksi terkait dengan masalah SDM, hal yang terpenting sebetulnya gini, kita kan sebenarnya udah concern untuk membangun SDM unggulan, itu jadi targetnya pemerintah. Apalagi tahun 2023 itu kan sebetulnya pemerintah sudah memastikan bahwa akan menjadi industri manufaktur. Ketika industri manufaktur itu menjadi tujuan hilirisasi dengan program hilirisasi, maka SDM yang sangat dibutuhkan adalah lulusan universitas yang memang dibutuhkan oleh industri, utamanya memang industri manufaktur.
Cuma masalahnya lulusan pendidikan kita sebetulnya itu ada ketimpangan yang sangat luar biasa jika kita melihat data paparan dari DPR Komisi 10 yang memang membidangi terkait pendidikan, itu 70% universitas PTS atau swasta itu mengelola atau mendidik anak-anak kita, calon-calon tadi SDM yang diharapkan menjadi unggulan masa depan. Nah, sementara sisanya itu baru universitas negeri. Ya. Sementara jika kita melihat struktur atau postur anggaran pendidikan, itu kontribusi dari anggaran pendidikan untuk swasta sangat minim. Oke. Sementara data yang sama yang dipaparkan di DPR bahwa persoalan dari ratusan universitas 90%-nya sakit. Itulah kenapa wacananya adalah bagaimana kalau kita kemudian dimergerkan. Ya. Mungkin nanti Profesor Jamar bisa menambahkan terkait ini. Bahwa wacana itu bahwa universitas swasta itu minim dan banyak yang sakit. Maksudnya minim secara menciptakan kualitas SDM yang mumpuni, banyak yang sakit 90%-nya. Artinya apa? Memang sudah harus dikonsentrasikan sangat serius masalah pendidikan, bukan cuma kemiskinan yang melonjak berdasarkan data BPS per September kemarin, tapi ada juga masalah serius lainnya, bahwa konsentrasi kita itu adalah membangun SDM unggulan, which is sekarang itu tangannya ada di swasta, 90%-nya sakit universitas swastanya. Nah, ini problem serius yang memang harus diatasi bersama. Bagaimana kita melakukan revolusi atau melakukan pembenahan yang sangat serius di dunia pendidikan. Karena satu, anggarannya sangat besar. Ya. Untuk SDM saja tadi sudah 200-an triliun. Ya. Sementara kalau kita melihat postur anggaran pendidikan, 20% dari totali anggaran kita itu 612 triliun di 2023. Which is memang ada yang memang untuk pusat, ada yang untuk daerah. Ya. Masalahnya apakah PTS kita itu kecipratan dana yang cukup untuk menyehatkan dan menciptakan SDM unggulan yang seperti diharapkan oleh Presiden atau ditargetkan oleh pemerintah kita. Itu yang menjadi persoalan serius, menjadi catatan kita bahwa kita memang saatnya untuk melakukan pembenahan yang sangat serius terhadap dunia pendidikan untuk menciptakan SDM unggulan. Membangun SDM unggul artinya meningkatkan ekonomi di masa depan, begitu betul. ya. Saya ke Pak Ferry dulu kalau begitu ya, Pak Ferry. Kalau kita lihat kan target pemerintah itu menghasilkan SDM sesuai kebutuhan industri. Nah, jika akses pendidikan tidak merata, bukankah ini nanti akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan? Dan tadi sudah panjang lebar juga disampaikan oleh Mbak Titis. Silakan, Pak Ferry. Betul Mbak, jadi memang SDM satu hal yang memang satu kebutuhan yang harus kita penuhi karena memang target pemerintah saat ini dan ke depan itu investasi. Jadi untuk mendukung investasi ini tadi beberapa kegiatan mulai dari hilirisasi dan seterusnya gitu. Saya nggak akan bicara dari sektor pendidikan Mbak karena itu bukan kami di Kemenkoekon, tapi tadi highlight mengenai peran swasta itu mungkin satu hal yang mungkin menarik ya untuk kita diskusikan. Nah di Kemenkoekon sendiri itu juga kita sadari kenapa. Jadi mengingat tadi pentingnya koneksi antara industri dengan perguruan tinggi, kita juga sebenarnya memberikan beberapa insentif Mbak Ilona ya, Mbak Titis untuk tadi ya. Bagaimana agar kebutuhan dari sisi industri, dari sisi hilirisasi itu bisa dipenuhi dari berbagai lembaga pendidikan yang ada. Contohnya misalnya Mbak, kita punya yang namanya Super Tax Deduction for Research and Development. Jadi swasta yang mau bekerja sama dalam hal riset and development dengan perguruan tinggi misalnya, itu akan dapat kompensasi dalam bentuk pengurangan pajak gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah Super Tax Deduction for Vokasi. Ini juga bagian dari bagaimana kita mencoba menutupi supply dari sisi perguruan tinggi dengan demand dari sisi industri, apalagi tadi yang hilirisasi, yaitu dengan tadi meningkatkan keterkaitan atau partisipasi sektor swasta untuk bisa memberikan kontribusi dalam hal pendidikan kita, terutama tadi yang link and match tadi, dengan tadi memberikan kompensasi dari perpajakan, baik untuk riset and development maupun untuk pelatihan dari sisi vokasinya Mbak, serta mungkin beberapa program lain Mbak, magang dan seterusnya ya, tadi untuk agar cocok gitu ya kualifikasi yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang diberikan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya Mbak. Program vokasi ya? Ya salah satunya itu Mbak yang juga kita dorong ya agar tadi karena kita kan butuh tenaga yang siap kerja gitu ya sehingga pada saat tadi ada program
hilirisasi, maka tadi kualifikasi SDM-nya itu perlu kita pastikan match gitu. Ya. Nah, hal-hal ini mungkin yang kita coba dorong gitu ya melalui berbagai insentif tadi untuk yang vokasi maupun yang riset ya, riset dan development. Oke, baik. Saya ke Pak Jamal. Pak Jamal mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Mbak Titis tadi, kalau bisa PTS juga dapat gitu ya, suntikan gitu, apakah itu memungkinkan? Satu. Yang kedua pertanyaannya gini, usulan parlemen biaya termasuk kuliah itu digratiskan. Ini bisa memungkinkan nggak sih untuk revolusi pendidikan dilaksanakan? Satu, bahwa kita ini ada lebih dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Iya. Ya, kalau kita melihat dari sisi kualitas saja, ini tidak lebih dari 150 yang mendapatkan akreditasi A atau unggul lah. Kalau sekarang ini unggul. Artinya apa? Ini satu kondisi yang cukup memprihatinkan. Dari 4.500-an cuma 150 aja sulit nyari itu. Iya. Lainnya itu B, itu lebih agak. Nah, sepaling banyak itu C. Artinya apa yang disampaikan di situ bahwa ternyata perguruan tinggi swasta kan memang paling banyak. Satu, karena memang sebagian dari biaya operasionalnya itu, mohon maaf, boleh dikatakan semuanya menunggu dari bagaimana jumlah mahasiswa. Jadi mahasiswa dijadikan sebagai revenue yang utama lah kira-kira itu. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya saja, pemerintah selalu mengatakan bahwa 20% biaya pendidikan yang sekarang ini kalau dari APBN ada sekitar 3.061 triliun, kalau di situ berarti sekitar 612 triliun itu ada di pendidikan. Namun demikian, kalau kita melihat volume yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu hanya sekitar 80,2 triliun. Artinya apa? Hanya sekitar 13%. Artinya 77 atau 87% itu ada di luar kementerian itu. Yang tadi juga dikatakan untuk transfer ke daerah dan dana desa itu menempati sekitar 53%. Artinya luar biasa. Artinya kalau misalnya saja kemudian perguruan tinggi itu, mohon maaf, banyak orang mengatakan perguruan tinggi itu enak dong, udah dikasih pemerintah dan sebagainya. Belum tentu juga. Karena apa? Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di perguruan tinggi negeri itu sudah sangat besar. Sedangkan kalau kita melihat 80,22 triliun yang digunakan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu kan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Yang banyak sekali tadi. Tentu kalau kita kemudian misalnya saja ada ide-ide tentang bagaimana misalnya saja kemudian pendidikan digratiskan. Yang digratiskan sudah ada. SD, SMP lah, kira-kira begitu ya. Baru 12 tahun ya Pak ya. Iya itu. Oke, baik. Saya ke Mas Ganta, ada pesan terakhir Anda sebagai mahasiswa dan juga mewakili teman-teman yang mungkin kesulitan soal UKT. Gimana ya? Maksud saya apa yang dijawab oleh Bapak-bapak tadi itu sesuatu yang praktis tidak mengejutkan untuk didengarkan gitu. Tapi ada satu premis yang mungkin sama bagi saya bahwa angka, dan sulit untuk dibantah gitu, bahwa angka partisipasi perguruan tinggi kita di Indonesia itu rendah banget gitu. Dan ini kemudian jadi warning juga, kita akan kalah dengan negara-negara yang partisipasinya lebih tinggi gitu. Bima Yudhistira pernah merilis gitu kebutuhan untuk kemudian dana yang dibutuhkan untuk kemudian mengcover pendidikan di Indonesia gitu untuk perguruan tinggi itu sekitar 64,3 triliun. Bima Yudhistira dari Indef. Dan ini sementara di tahun 2021 ICW pernah menunjukkan kerugian negara karena korupsi mencapai 62,9 triliun gitu. Artinya sebenarnya saya ingin bilang, apakah kemudian pendidikan gratis? Mungkin banget gitu. Cuman persoalannya adalah harus ada political will dulu di situ gitu. Harus ada kemauan politik gitu. Karena pada prakteknya ini kita udah memasuki 10 tahun sistem UKT gitu. Dan perlawanannya hampir di setiap kampus ada di mana-mana gitu. Artinya ada yang salah dengan sistem ini. Dan apa nggak sakit dengar cerita-cerita teman-teman kita yang sedang mengalami masalah UKT gitu. Kalau saya sakit gitu. Dan udah terlalu banyak mimpi yang dicuri oleh UKT gitu. Poin saya apa gitu.
poin saya ini tentang masa depan bangsa ini gitu. Ini masa depan negeri ini gitu. Bentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi. Saya yang anak muda dan teman-teman lain akan menghadapi bonus demografi. Dan jika angka partisipasi perguruan tinggi kita rendah, maka ini akan jadi bencana demografi. Percaya sama saya, dan ini akan kemudian mengajarkan kita bahwa negeri ini akan menjadi satu bangsa yang dibangun dari logika transaksional yang sangat mengerikan. Dan kemanusiaan itu udah nggak ada artinya lagi. Oke, baik. Saya suka semangat Mas Ganta untuk mewakili teman-teman. Saya minta Mbak Titis untuk menyimpulkan, karena kalau nggak kelar-kelar nanti diskusi kita. Singkat saja, Mbak Titis, kurang dari semenit, silakan. Ya. Intinya persoalan pendidikan memang harus segera diselesaikan. Yap. Apapun sistemnya adalah sistem yang terbaik, ataukah pemerintah kemudian benar-benar melakukan perubahan-perubahan, termasuk memperpanjang kewajib sekolah gratis. Mungkin memang tidak bisa langsung sefrontal seperti yang Mas Ganda harapkan, dan banyak orang harapkan secara perlahan-lahan, secara step by step, secara konsisten pemerintah terus mencoba untuk menggratiskan pendidikan dari 12 tahun, kemudian naik lagi, tambah lagi 3 tahun, dan kemudian harapannya tentu saja menjadi tetap mahasiswa tetap ini, karena pendidikan itu adalah salah satu pilar kita untuk menuju masa depan. Konsistensi kehadiran negara untuk pendidikan, mewujudkan SDM berkualitas supaya ujung-ujungnya nanti ekonomi Indonesia akan lebih maju lagi ke depan. Terima kasih Mbak Titis Nudiana, wartawan Sun Kontan, telah bergabung sekali lagi atas pandangan rasional dan menengahi semua perdebatan yang ada. Ganta, seorang mahasiswa, terima kasih atas suaranya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita, dan juga mewakili teman-teman telah hadir memberikan suaranya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Peri Irawan, staf ahli bidang pembangunan daerah Kemenko Perekonomian. Terima kasih Pak Peri. Terima kasih Mbak Ilona, Mbak Titis. Terima kasih Mbak Peri. Dan tentu saja Prof. Jamal Wiwoho, Rektor UNS. Terima kasih Prof. telah hadir. Terima kasih. Sehat selalu. Dan jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Pendidikan harusnya bebas akses oleh semua pihak, tidak hanya untuk si kaya. Dengan demikian, peningkatan SDM dapat dilaksanakan dan ekonomi Indonesia dapat bertumbuh ke depan. Saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.